Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Wah, lemas banget. 5 orang lagi, fales lagi ya suaranya. Sekali lagi shalom. Boleh kasih tangan buat Tuhan. Shalom. Saya percaya kita ada di minggu yang terakhir saudara ya. Di bulan apa ini? Oktober. Wow, luar biasa. Saya mau lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan sampai saat ini. Boleh sorakan Sorakan haleluya, kita percaya Tuhan Yesus tetap baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. 2 bulan lagi kita akan meninggalkan 2024 masuk ke tahun yang baru. Tapi saya percaya Dia tetap Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur untuk hari ini karena Tuhan berikan kesempatan ya. Seharusnya bukan saya yang berkhotbah gitu, bukan saya yang sharing firman, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya Pak Gem David bilang ya Mama aja yang siap untuk sharing firman ya. Baik gitu kan, kita sebagai prajurit harus siap sedia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang Tuhan taruh untuk dibagikan hari ini buat setiap kita. Saya percaya bukan buat cuma saya gitu, tapi buat setiap kita di tempat ini. Boleh Koko bantu saya tampilkan slide-nya. Kalau saya boleh kasih judul, hari ini sharing firman Tuhan adalah kehidupan doa yang sejati. Saya percaya kita semua tidak asing dengan kata-kata doa ya saudara ya. Karena gereja ini adalah gereja yang memuji, menyembah dan berdoa. Yang setuju katakan amin. Amin. Next. Siapa yang sering dengar bahwa ada istilah nafas hidup orang percaya itu adalah doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Angkat tanganmu yang sering dengar istilah ini. Betul sekali ya saudara ya. Kita sering banget mendengar doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena apa? Artinya tanpa berdoa, kita saudara dan saya, kerohaniannya tuh akan mati. Ya, kalau kita nggak bernafas, kita kan nggak hidup gitu ya. Kita mati gitu. Sama halnya di dalam kerohanian kita gitu ya saudara ya. Tanpa kita berdoa, kerohanian kita akan mati gitu. Karena doa itu adalah komunikasi kita antara kita umatnya dengan Tuhan. Tanpa komunikasi sama Tuhan kita gak akan tahu kehendak Tuhan, kita gak akan tahu Tuhan maunya apa, kita gak akan tahu gimana kita harus melangkah ke depan. Mungkin bisa dengan kekuatan kita, tapi pasti akan ada batasnya. Tapi kalau kita berdoa, kita mendengar suara Tuhan, itu penting sekali untuk kita hidupi. Karena doa itu adalah nafas hidup setiap kita, orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saat di dunia Tuhan Yesus itu telah memberikan teladan bagi kita ya saudara ya. Sebagai pengikutnya untuk memiliki gaya hidup berdoa. Dan mungkin sering banget kita bertanya-tanya gitu. Atau mungkin mendengar pertanyaan orang-orang gitu ya. Di sekeliling kita, doa yang benar tuh seperti apa sih? Gitu kan, Bapak Ibu doa yang benar seperti apa gitu kan. Saya kalau boleh saya jawab gitu ya. Doa yang benar ya seperti yang Yesus ajarkan. Seperti yang Yesus lakukan. Kita harus meneladani gaya hidup berdoa dari Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Jadi di sini saya akan bahas tentang arti kehidupan doa yang sejati. Di Matius 6 kita tahu semua ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk doa Bapa. Siapa yang di sini tidak hafal doa Bapa kami? Boleh angkat tangannya. Gak ada yang mengaku. Ada ya? Oh iya gak apa-apa. Kan dimaklumi ya Kak Andri ya. Itu doa Bapa kami ya. Itu dari SD kayaknya, bahkan dari TK tuh udah diajarin gitu ya. Buat setiap kita yang mungkin sekolah di sekolah Kristen gitu. Atau mungkin di keluarga kita gitu. Kita tumbuh di lingkungan Kristen gitu ya. Doa Bapa kami itu udah dihafal, bahkan mungkin sampai luar kepala gitu. Sampai lupa. Gak ya? Hafal gitu, doa Bapa kami itu hafal. Dan ini doa yang Yesus ajarkan. Yang pertama, arti kehidupan doa yang sejati. Seperti yang Yesus ajarkan. Yang pertama, ada di Markus 1 ayat 35. Boleh kita sama-sama baca ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau terbaca di layar ataupun boleh buka di Alkitabnya, di tabnya. Markus 1 ayat 35. Kita baca sama-sama, yang sudah dapat katakan amin. Amin, belum semua. Sekali lagi yang sudah dapat katakan amin. Oke, dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini ianya, ini Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah melayani orang banyak, Yesus mengambil waktu untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Yang pertama, arti kehidupan doa yang sejati itu berarti kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita gak memberikan waktu yang sisa-sisa, karena kita punya 24 jam, gak mungkin kita memberikan waktu yang sisa. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, Dia sudah menyerahkan hidupnya di kayu salib, mati buat saudara dan saya. Masa kita berikan waktu yang sisa buat Tuhan gitu ya, saudara. Makanya kita belajar di sini, di ayat ini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau saudara baca ya di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus tuh sibuk banget saudara. Ya, Dia diberikan tugas yang luar biasa gitu sama Bapa di surga untuk melayani di mana tempat Dia berada gitu. Dia menginjil, Dia menyembuhkan orang sakit. Di perikop sebelumnya, itu Dia baru saja melayani ibu mertua Petrus yang sakit. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah baca rangkaian Alkitab ya, sudah selesai pasti tahu gitu, mertua Petrus sakit. Terus setelah melayani mertua Petrus, Dia tetap mengajar ke kota-kota gitu ya. Kita tahu gitu, seberapa padatnya kegiatan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus saat itu. Tapi Dia masih tetap memberikan waktu yang terbaik buat Bapa di surga. Karena perikop setelahnya dikatakan pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun, Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kesibukan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, itu justru membuat Tuhan Yesus harus berdoa. Bukannya Dia malah aduh capek saya habis melayani ke kota-kota gitu kan. Kayak kalau Pak Niko Gembala Sidang kita HMC kan ke kota-kota gitu. Kemana-mana gitu ya pelayanan. Tapi itu tidak menjadi alasan Tuhan Yesus untuk berhenti berdoa. Justru Dia bangun pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam kitab Injil yang lain juga dituliskan bahwa pagi subuh Yesus berdoa di Markus 1 ayat 35 ini. Lalu di Matius 4 ayat 2 Dia juga dikatakan 40 hari berpuasa dan berdoa. Markus 6 ayat 46 dikatakan Yesus semalam-malaman berdoa. Jadi kita lihat gaya hidup berdoa Tuhan Yesus yang luar biasa yang harus kita teladani. Dan itu menunjukkan apa saudara? Itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar tergantung sama Bapanya yang di sorga gitu ya. Lalu gimana nih dengan kita? Apakah kita sudah mulai belajar untuk meneladani gaya hidup berdoa Tuhan Yesus? Apakah kita sudah memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan gitu ya? Kadang kesibukan kita, kadang hal-hal aktivitas yang membuat kita sibuk gitu ya, gak punya waktu sama Tuhan. Itu suka jadi alasan kan buat kita untuk excuse gitu. Saya kan udah kerja dari subuh jalan, tengah malam pulang gitu. Tar aja lah doanya gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Justru Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa pagi-pagi benar. Dulu saya juga waktu masih muda ya, saya percaya yang agak susah bangun pagi ini anak-anak muda ini ya. Dulu waktu saya masih muda gitu ya Bapak Saudara, kalau sebelum nikah masih di rumah gitu, waktu mesbah keluarga bersama-sama. Kalau dibangunin suka, nanti aja Pak 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit lagi terus kebablasan sampai gak ikut doa gitu ya. Tapi akhirnya dimarahin gitu sama Papa Mama. Tapi saat kita sudah beranjak dewasa, kita sudah mengerti, kita sudah memahami, oh iya ya Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa bahwa pagi-pagi benar. Kalau Tuhan bangunin jam 3 subuh kayaknya pengen buang air kecil gitu Bapak Saudara. Itu bukan suatu kebetulan saya percaya. Tapi Tuhan mau kita bersekutu sama Tuhan. Tuhan mau kita berdoa. Kalau gak bisa tidur lagi berarti waktunya untuk berdoa. Untuk apa sih kita berdoa gitu kan? Ya untuk kita mengenal Tuhan kita. Untuk kita dengar suaranya. Jadi kita harus
Sediakan waktu yang terbaik buat Tuhan, saudara ya. Siapkan waktu setiap hari untuk berdoa. Berikan waktu kita yang terbaik bukan buat untuk Tuhan, bukan waktu yang sisa-sisa gitu ya. Nanti aja lah kalau saya lagi ada waktu luang saya baru berdoa gitu. Wow, Tuhan tahu ya, Tuhan yang lebih tahu dan Tuhan yang paling tahu kehidupan setiap kita gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi biar kita hari ini diingatkan kembali bahwa seperti Tuhan Yesus, walaupun dia sesibuk apapun, sepadat apapun kegiatannya, pelayanannya, tapi dia tetap pergi pagi-pagi benar, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Bapaknya. Dan dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus suka, Tuhan Yesus rutin, Tuhan Yesus gaya hidupnya ya berdoa sama Bapaknya. Walaupun dia punya segala kuasa, tapi satu hal yang dia lakukan, tetap berdoa. Dia pergi ke tempat yang sunyi, dia berdoa. Gitu ya saudara ya. Prioritas utama Yesus kita ketahui adalah Bapaknya. Saya percaya kita semua di tempat ini punya waktu satu hari 24 jam. Tidak mungkin kita tidak bisa berdoa dalam 24 jam itu ya Bapak Saudara ya. Kita harus bangun kebiasaan untuk berdoa. Kita harus biasakan doa itu jadi gaya hidup kita. Yang setuju katakan amin, yang mau katakan amin gitu ya. Jadi kita harus ikuti teladan Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Mengawali hari dengan doa, bukan dengan buka WA. Yang setuju katakan amin. Yang mau berdoa dulu katakan amin. Jadi mengawali hari dengan doa ya Bapak Ibu Saudara ya, bukan buka WA gitu ya. Ada hal yang menarik gitu Bapak Ibu Saudara saat saya persiapkan sharing firman ini. Terus saya buka di Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Jadi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan itu di bawahnya ada kayak catatan kaki gitu ya. Menjelaskan setiap ayat-ayat yang ada di firman Tuhan. Lalu di Matius 6 ini dituliskan seperti ini. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu Matius 6 ayat 6. Dan di catatan kakinya dituliskan seperti ini. Setiap anak Tuhan sebaiknya memiliki tempat di mana ia dapat sendirian dengan Allah. Seperti Yesus memiliki tempat semacam itu yang tertulis di Matius 14 ayat 23, Markus 1 ayat 35 yang tadi kita baca, Lukas 4 ayat 42 dan seterusnya. Karena dikatakan seperti ini saudara, doa yang dipanjatkan di tempat tersembunyi itu sangat penting. Di garis bawah itu sangat penting, very important gitu ya. Kenapa sangat penting? Yang pertama, kita harus berdoa di pagi hari untuk menyerahkan hari itu kepada Allah. Terus kemarin saya lagi buka Instagram, terus muncullah ada satu hamba Tuhan dari luar negeri. Dia berkata seperti ini. Kenapa kita setiap pagi hari harus mengawali hidup kita dengan doa? Karena yang terjadi di hari itu menentukan kita, apakah kita berdoa atau tidak. Kadang kan kalau kita keluar terus tiba-tiba baru keluar rumah diserempet motor itu kan. Coba cek and recheck. Kita sudah berdoa atau belum? Kita sudah menyerahkan hari itu ke Tuhan atau belum? Gitu ya. Mungkin itu peringatan dari Tuhan, oh kamu lupa berdoa gitu. Gitu ya. Jadi kamu siapkan hatimu, oh ya Tuhan saya minta ampun. Saya mau mengawali hari ini dengan doa. Dengan ucapan syukur. Menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tanganmu. Biar kami aman di dalam lindungan Allah. Dan yang kedua dikatakan, pada malam hari untuk mengucapkan syukur atas kemurahannya. Makanya gak cuma kita berdoa saat makan aja saudara ya. Berdoa ada nasi padang baru makan, ada nasi campur babi baru berdoa gitu ya. Enggak saudara ya. Jadi saat mengawali hari bangun tidur kita berdoa. Saat makan mengucap syukur atas berkat Tuhan kita berdoa. Saat sudah di rumah, sudah capek pulang kerja macet-macetan, mungkin kehujanan, kepanasan, atau mungkin ada hari-hari yang panjang lah ya di kantor, di tempat kerja kita gitu ya. Kita mengucap syukur sama Bapa.
malam hari kita mengucapkan syukur atas kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan saya. Terima kasih Tuhan untuk sekolah saya. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan saya. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang sudah Engkau berikan sepanjang hari ini. Untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Karena firman Tuhan berkata apa saudara? Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan ingetin kita supaya nggak khawatir, tapi ujung-ujungnya tetap doa. Ujung-ujungnya tetap mengucap syukur. Gitu. Gak gampang sih, gak gampang kalau ada orang yang jahat sama kita, gimana kita mengucap syukur? Itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu gitu. Buat kita orang-orang percaya yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa saja. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita lakukan. Dan yang ketiga di catatan kaki itu ditulis, kenapa kita harus berdoa gitu ya. Memanjatkan doa di tempat yang tersembunyi. Yang ketiga dikatakan pada saat Roh Kudus mendorong kita untuk berdoa. Jadi artinya it means kita bisa berdoa di mana aja. Kalau Tuhan gerakan kita, doain untuk orang itu yang lagi di kursi roda. Ya mungkin saudara bisa mendatangi beliau gitu ya. Terus mendoakan. Atau mungkin kalau oke Tuhan saya mendoakan tapi dari sini aja saya doain dia. Gak apa-apa. Kita tetap taat ikutin tuntunan Tuhan. Saya teringat cerita kakak Esther ya, waktu almarhum Tante Steri lagi di rumah sakit. Terus ada juga bapak-bapak kalau gak salah ya Om ya, yang di kursi roda. Tapi di tengah kelemahan Tante Steri digerakkan Tuhan untuk mendoakan rekannya itu ya. Bapak-bapak itu yang gak dikenal gitu ya. Itulah tuntunan Roh Kudus gitu. Dan Tante Steri taat melakukannya. Bapak itu didoakan, Bapak itu, wah terima doanya Tante Steri ini. Luar biasa. Jadi kita saat Roh Kudus ya, saat Roh Kudus mendorong kita untuk berdoa dimanapun dan kapanpun. Taat ya Bapak Ibu Saudara ya, taat. Doain aja dalam hati gak apa-apa gitu. Asal kita mau taat mendengar suara dan tuntunan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Sekali lagi yang mau katakan amin gitu ya. Jadi saat kita sungguh-sungguh berdoa, saat kita memberikan yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk berdoa kepada Bapa. Matius 6 ayat 6, di terjemahan yang lain dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di terjemahan lain dikatakan akan mendapat upah atau will reward you. Bapa akan memberikan upah kepadamu. Gitu saudara. Upah tuh bukan cuma sekedar materi ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saat kita sungguh-sungguh berdoa kan ada upah yang Bapak berikan buat kita. Misalnya kita butuh komunitas ya kan. Kita butuh komunitas yang membangun kita, yang will encourage kita gitu ya. Tuhan berikan, Tuhan pertemukan dengan orang-orangnya. Kita lagi butuh apa misalnya? Butuh kenalan gitu kan, kenalan untuk public relation gitu misalnya ya. Tuhan berikan gitu teman yang kerjanya di public relation gitu ya. Jadi upah bukan melulu tentang materi gitu, tapi segala hal yang kita butuhkan Tuhan bisa memberikannya dalam sekejap buat kita. Amin. Jadi saat kita sungguh-sungguh berdoa, saat kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan, maka Bapa kita akan mendengar setiap permohonan doa dan ucapan syukur kita. Yang setuju katakan amin. Next slide boleh di poin 2. Kok ya. Kehidupan doa yang sejati itu juga berbicara untuk kita menjadikan doa sebagai habit kita. Yang percaya katakan amin. Amin gitu ya. Nah, boleh tolong buka kok Matius 6. Saya nggak masukkan di situ ya. Matius 6 ayat 7 dan 8.
Matius 6 ayat 7 dan 8. Ini perikopnya Matius 6 ini hal berdoa ya Bapak Ibu Saudara ya. Hal berdoa. Kita baca di ayat 7 dan 8 ya. Sama-sama baca dengan suara yang nyaring Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Kenapa kita harus jadikan doa sebagai habit kita, sebagai kebiasaan kita? Karena di ayat 5 sebelumnya tuh dikatakan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan Yesus di sini berkata dengan keras gitu ya tentang hal berdoa ini Bapak Ibu Saudara. Dia berkata kepada orang-orang Farisi saat itu ya yang mereka berdoa supaya dilihat suci gitu kan. Tuhan Yesus memakai kiasan itu gitu. Tapi dengan keras Tuhan Yesus berkata, jangan jadikan doa supaya kita terlihat suci gitu. Kalau boleh saya rangkumkan ya, di ayat 5 ini Tuhan Yesus bilang, jangan jadikan doa sebagai kewajiban semata. Supaya dilihat orang ya kan, supaya dia orangnya kudus banget tuh. Wah, kayaknya kalau saya titip doa sama dia, doa saya akan dijawab gitu. Enggak saudara, enggak boleh ya kayak gitu ya. Jadi kita enggak boleh jadikan doa hanya kewajiban semata supaya dilihat orang, supaya dapat exposure buat popularitas. Opa Niko bilang, Gembala Sidang kita bilang, no superstar. Harus Tuhan Yesus yang jadi pusat kita, pusat doa kita, pusat penyembahan kita. Jadikan doa sebagai our habit, kebiasaan kita karena apa? Kita butuh Tuhan saudara ya. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita butuh Tuhan. Jadi seharusnya doa itu harus jadi our first priority. Harus jadi prioritas utama kita. Bukan our last option. Bukan saat kita butuh, aduh Tuhan saya butuh nih. Tolong Tuhan, baru ingat Tuhan. Saat lagi ada masalah baru ingat Tuhan, baru doa. Tapi saat lagi senang lupa berdoa, lupa bersyukur sama Tuhan. Tapi saat lagi butuh, aduh Tuhan uang saya tinggal 5.000 Tuhan. Saya butuh, tapi saat lagi diberkati uangnya 50 juta. Lupa sama Tuhan. Begitulah orang-orang di luar sana ya saudara ya. Di sini gak ada, di sini orangnya luar biasa. Yang setuju katakan amin. Di sini orang-orangnya suka berdoa saya percaya gitu. Tapi di luar sana ada. Saat diberkati lupa sama Tuhan. Gak ibadah. Gak memuji Tuhan. Gak ikut doa terobosan. Gak ikut menara doa. Saat lagi seneng-senengnya gitu. Tapi saya suka di VOT ini orang-orang yang berdoa. Yang setuju katakan amin. Amin gitu ya. Jadi kita harus jadikan doa sebagai kebiasaan habit kita. Kita harus jadikan berdoa di waktu dan tempat. Mungkin kita ada kebiasaan gitu ya. Saya percaya kita semua masing-masing di sini berdoa dengan kita masing-masing gitu ya Bapak Saudara. Mungkin ada yang jam 3 subuh gitu kan berdoa. Ada yang jam 5 subuh berdoa. Gak apa-apa gitu ya. Kita dapatkan gitu tempat yang nyaman, waktu yang tepat gitu ya. Karena kan sebelumnya Tuhan Yesus bilang gitu ya. Di Matius 6 ayat 6. Tapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi kita itu waktu masing-masing kita sama Tuhan gitu ya. Pribadi lepas pribadi. Boleh berdoa sendiri di kamar gitu, boleh silakan. Atau mungkin saya kalau berdoa sukanya naik ke atas gunung gitu kan. Di puncak gitu misalnya kan. Ada loh yang kayak gitu Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa gitu. Temukan waktu yang terbaik. Tapi yang penting, yang terutama, terus kita jadikan doa sebagai kebiasaan kita. Karena kebiasaan itu yang akan membentuk sikap dan tindakan kita saudara ya. Kalau kita membiasakan diri untuk pagi berdoa, pasti bisa. Bisa karena terbiasa gitu ya. Kalau kita gak biasakan diri kita untuk berdoa ya gak akan
berdoa gitu loh. Jadi makanya kita harus biasakan diri kita untuk berdoa. Kita sudah diberikan Roh Kudus ya. Buat setiap kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah diberikan Roh Kudus sebagai pengingat, sebagai penolong, ya kan? Makanya ayo kita terus bekerja sama, terus kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk apa? Memampukan kita untuk menghidupkan kebiasaan berdoa sebagai gaya hidup kita. Karena apa saudara? Roh Kudus yang memberikan kuasa bagi kita, sehingga kita mampu untuk disiplin dan menguasai diri kita. Dan kita bisa apa? Konsisten menghidupkan roh doa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin ya. Jadi menjadikan doa sebagai habit kita tuh juga berbicara tentang apa saudara? Kesungguhan hati ya, kesungguhan hati kita. Matius 6 ayat 7 sampai 8 tadi dikatakan, bukan terpusat pada kata-kata yang indah dan bagus. Ya, bukan terpusat pada panjang banget nih doa sampai 30 menit gitu ya. Enggak ya saudara ya. Enggak terpusat. Enggak sekedar terpusat dengan kata-kata yang indah, yang bagus, tapi intinya adalah kemurnian hati yang percaya kepada Allah. Sehingga itu keluar terpancar dari kata-kata kita saat berdoa gitu ya. Bukan karena kita rangkai ini doa sampai 5 halaman gitu. Enggak ya saudara ya, sampai 30 menit doa enggak. Tapi kemurnian hati yang percaya kepada Tuhan. Jadi itu terpancar keluar mulai kata-kata kita saat kita berdoa. Lalu berdoa juga bicara tentang kesungguhan hati yang berarti bukan panjang pendeknya sebuah doa gitu ya. Tapi apa? Setiap pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Ingat Tuhan Yesus juga berdoa lama kok gitu ya di Taman Getsemani. Saat dia mau disalibkan gitu ya. Sampai murid-muridnya tertidur kan, saudara disuruh berjaga-jaga tapi tertidur gitu. Tapi Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus berdoa. Dan itulah yang harus kita teladani. Karena apa? Apapun yang Tuhan Yesus lakukan, dia tetap berdoa. Walaupun dia banyak pelayanan, dia tetap berdoa. Walaupun dia mau disalib, dia tetap berdoa. Jadi benar-benar doa itu udah jadi gaya hidupnya Tuhan Yesus. Dan itu perlu kita teladani ya Bapak Saudara ya. Jadi kita percaya bahwa yang poin nomor 2, kita menjadikan doa kebiasaan atau habit kita. Bukan pada teraturnya isi doa kita. Tetapi apa? Karena pada keyakinan kita bahwa doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Seperti Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Amin. Jadi dengan demikian doa merupakan tindakan iman kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Last, yang poin ketiga, yang terakhir. Kehidupan doa yang sejati itu juga berarti kita mau mengikuti kehendak Allah. Yang setuju katakan, mengikuti kehendak Allah. Sekali lagi, mengikuti kehendak Allah. Yes, mengikuti kehendak Allah saudara. Bukan kehendak kita, bukan mau-maunya kita gitu. Tapi kehendaknya Tuhan yang jadi. Berdoa sesuai dengan doa Bapa kami. Karena seharusnya kita berdoa bukan supaya untuk keinginan kita terpenuhi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita berdoa supaya kita semakin mengenal Allah. Doa tuh bukan cuma sekedar supaya keinginan, kemauan kita dipenuhi, dijawab oleh Tuhan. Tapi yang nomor 1, kita berdoa supaya kita semakin mengenal Allah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kita belajar ya Bapak Ibu Saudara bahwa di Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu kan doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Di ayat 9 sampai 13 Tuhan Yesus menunjukkan apa saja sih yang harus menjadi pokok doa setiap kita sebenarnya gitu ya saudara ya. Ada 6 permohonan dalam doa Bapa kami sebenarnya. Jadi 3 yang pertama itu berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu berbicara tentang kekudusan dan kehendak Allah. Dan 3 sisanya berkaitan dengan kebutuhan kita
sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 3 sisanya itu berkaitan dengan kita, saudara. Tuhan bilang dalam doa yang diajarkan di 3 pertama itu menjelaskan pujian pengagungan kepada Allah. Kita mengagumi keperkasaannya, kekuasaannya, kebenarannya. Itu menjadi suatu puja-puji gitu ya buat Tuhan gitu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan yang kedua Bapa kami itu mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Itu kehendak Allah, saudara. Tuhan mau kita berdoa dengan kerendahan hati. Itu tertulis di ayat 10 dan 11. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani saat dia mau disalibkan. Dia bilang kan sama Tuhan, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan Yesus sampai keluar peluh-peluh darah gitu ya. Saking dia takutnya dia mau disalibkan pada waktu itu. Tapi di ujungnya dia bilang apa, saudara? Tapi biar kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Gitu. Kalau Tuhan mau minta, dia mau cawan itu dilalukan, dia mau supaya dia tidak disalib. Tapi ujungnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk dengan kerendahan hati, biar kehendak Bapa yang terjadi. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, tapi kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, amin saudara. Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat hidup kita. Kalau saya waktu almarhum papa mama saya waktu itu sakit dan waktu itu tiba-tiba dipanggil Tuhan, saya berdoa, saya dan kakak adik saya berdoa minta, Tuhan kalau boleh nyatakan mujizat-Mu, bangunkan ayah saya kembali gitu, berikan kesembuhan buat ibu saya percaya dengan iman kesembuhan itu terjadi. Tapi saat gak terjadi, apakah kita mau kecewa sama Tuhan gitu? Berat saudara, kehilangan orang tua gitu ya. Saya sebagai yatim piatu, wah kalau nginget itu nggak tahan lah gitu ya. Tuhan, kami masih butuh orang tua kami gitu. Cucu-cucu masih mau lihat gitu opa omanya gitu ya. Jadi mau nangis deh. Tapi Tuhan tahu yang terbaik saudara gitu ya. Tuhan tahu rencananya buat kita tuh nggak akan pernah gagal. Kalau papa mama saya gak dipanggil, saya gak mungkin sama David tuh bisa ada di tempat ini saat ini. Amin. Jadi percayalah bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu tidak akan pernah gagal buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Maaf saudara ya, saya cuma kayak ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana penyertaannya dalam hidup kita tuh sungguh luar biasa gitu. Kalau dipikirin sakit, mungkin aduh Tuhan kenapa gitu ini terjadi. Tapi saya selalu ingat pesan orang tua gitu bahwa saat engkau mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan melimpahkan segala kebaikannya gitu, berkat-berkatnya buat saudara dan saya. Thank you Kak. Jadi saudara jangan pernah mundur dari Tuhan ya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah, karena Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untukmu. Tuhan yang punya masa depan yang gilang gemilang untukmu. Tuhan punya rencana yang masa depan yang penuh harapan untuk saudara dan saya. Jadi jangan pernah salahin Tuhan ya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi saudara, di poin yang ketiga ini Tuhan mau kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Bukan kehendak kita saudara. Tuhan mau ajar kita untuk rendah hati gitu ya. Di ayat 12 juga dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami gitu ya. Tuhan Yesus ngajarin bahwa permohonan ampun tuh harus ada di rangkaian doa kita gitu ya. Kita minta ampun sama Tuhan di setiap kita malam berdoa gitu ya. Kita memohonkan syukur
sama Tuhan. Kita minta ampun, Tuhan kalau ada kesalahan, ampuni saya. Tuhan kalau saya belum berkenan di hati-Mu, ampuni saya. Biar Engkau menuntun langkah kaki dan langkah saya ke depan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin kita nyimpan saudara, nyimpan kekesalan gitu ya. Kekesalan atau ada kebencian gitu ya. Atau kesalahan orang gitu yang mungkin kita belum bisa ampunin. Tuhan bilang, permohonan ampun itu harus ada dalam setiap rangkaian doa kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman Tuhan lainnya menjelaskan bahwa walaupun kita sudah ditebus sama Tuhan, bukan berarti kita tidak memiliki dosa sama sekali, gitu ya. Makanya ada tertuliskan pertobatan itu setiap hari gitu. Minta ampun sama Tuhan tuh harus dilakukan setiap hari gitu. Karena kita masih ada di bumi ini gitu. Kita belum sempurna. Tapi kita punya Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Kita punya Roh Kudus yang akan membaharui kita gitu ya saudara ya. Makanya kita harus memberikan doa-doa kita. Dalam rangkaian doa kita tuh harus ada permohonan ampun. Seperti Tuhan Yesus yang ajarkan kepada kita. Penebusan Kristus tuh jaminan bahwa kita memiliki jalan keluar untuk memperoleh pengampunan dosa. Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, tapi penebusan bukan berarti dosa gak pernah ada lagi di hidup kita. Ya saudara, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sama 9 dikatakan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi permohonan ampun itu bagian yang selalu ada ya saudara ya. Minta ampun sama Tuhan kalau misalnya ada kesalahan. Mungkin kita secara nggak sengaja gitu, kita nggak nyadar. Tapi saat kita bawa dalam doa kita, ntar Tuhan yang koreksi kita, ntar Tuhan yang berikan gitu ya tuntunannya buat setiap kita gitu ya. Makanya doa Bapa kami ini menarik sekali saudara kalau kita pelajari satu demi satu. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan yang sebanyak-banyaknya. Tidak ya saudara ya. Tuhan mengajarkan kerendahan hati itu secukupnya. Sesuai yang kita butuhkan aja gitu ya. Dan yang terakhir, lepaskanlah kami dari yang jahat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu berbicara tentang pembebasan dari kuasa jahat gitu ya. Memang kita saat percaya pada Yesus Kristus, kuasa jahat itu sudah dilepaskan dari kita. Tapi saat kita masih hidup di dunia ini itu bukan berarti bahwa kita sama sekali bebas dari pengaruh atau ancaman atau dari kuasa jahat gitu ya saudara ya. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa yang ada di udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Makanya kita juga butuh untuk terus berdoa, mematahkan setiap siasat iblis gitu. Karena 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah itu dalam apa? Ya dalam doa-doa kita saudara. Jadi benar-benar teladan Yesus tuh mengingatkan kita untuk biar kehendak Allah deh yang terjadi. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita gitu ya. Makanya firman Tuhan ada tertulis, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Tuhan buat setiap kita gitu ya Bapak Saudara. Mungkin kita gak ngerti tapi indah pada waktunya gitu ya. Mungkin kita gak paham kenapa ini harus terjadi. Tapi Tuhan punya rancangan yang besar buat setiap hidup kita. So saudara, ayo kita sama-sama ikuti teladan Yesus untuk berdoa. Biar kehendak Allah yang terjadi bukan kehendak kita. Biar rencananya yang terlaksana karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Dan kita sekali-kali please jangan remehkan kuasa doa ya saudara ya.
Jangan remehkan kuasa doa dan jadikan Yesus teladan kita dalam berdoa. Kita tempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 kita setiap hari. Dahulukan kehendaknya di atas kehendak kita sendiri. Dan berdoalah buat orang lain ya. Nggak cuma buat kita. Tuhan berkati aku, Tuhan penuhi aku, Tuhan berikan aku jodoh, Tuhan berikan aku ini, pekerjaan itu. Bukan cuma sekedar kita, tapi kita berdoa buat yang lain ya. Buat keluarga kita, buat teman kita, buat lingkungan kita. Kita berdoa juga untuk yang lain. Next slide kok. Ya recap. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan doa yang sejati berarti apa? Yang pertama, kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, bukan waktu yang sisa-sisa ya saudara ya, tapi berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari datang dengan ucapan syukur, menyerahkan sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan biar penyertaan Tuhan tuh nyata atas setiap kita dan biar perlindungan Tuhan nyata setiap kita. Terus pada malam hari juga kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan selama kita beraktivitas sepanjang hari gitu ya. Yang kedua, kehidupan doa yang sejati juga berarti apa? Menjadikan doa sebagai habit kita, kebiasaan kita. Karena doa itu harus jadi prioritas utama kita ya. Karena doa itu adalah nafas hidup setiap kita orang percaya. Saya mau lihat tangan-tangan orang percaya di tempat ini. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sorakan, wuuu. Saya percaya keluarga VOT ini adalah keluarga yang suka berdoa. Amin, amin. Yang ketiga, kehidupan doa yang sejati berarti mengikuti kehendak Tuhan. Kita berdoa supaya kita mengenal Allah. Bukan sekedar kita berdoa supaya keinginan dan kehendak kita dipenuhi ya saudara ya. Tapi supaya apa? Kita semakin mengenal Allah. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh saya undang tim praise and worship untuk maju ke depan. Jadi saudara, last slide kok. Last slide. Pray without ceasing. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dikatakan tetaplah berdoa. Tapi kalau bahasa Indonesianya ceasing itu tiada henti gitu ya saudara ya. Jadi berdoalah tanpa henti. Ini firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan ya saudara. Firman Tuhan bilang tetaplah berdoa, berdoa tanpa henti. Dalam segala hal, dalam segala pergumulan, dalam segala situasi tetap berdoa. Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kamu. Saya percaya jemaat VOT ini adalah jemaat yang suka berdoa. Boleh colek kanan kiri enggak? Katakan tetaplah berdoa. Kalau belum senyum colek lebih keras lagi Bapak Saudara. Tetaplah berdoa. Haleluya. Kak boleh minta. Kita percaya Tuhan ngajarin kita untuk kita senantiasa punya gaya hidup berdoa, meneladani Tuhan Yesus. Karena saya percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan akan sangat besar kuasa. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Sebelum kita akhiri firman Tuhan pada pagi siang hari ini, kita mau sama-sama nyatakan sama Tuhan setiap pergumulan kita, setiap apa yang mungkin menjadi beban dalam hidup kita. Oh Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Buat pagi siang hari ini, buat kebenaran firman yang sudah Engkau taburkan Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami percaya Kau punya maksud dan tujuan Tuhan. Engkau mau terus mengingatkan kami untuk kami memiliki kehidupan doa yang sejati. Untuk kami terus dapat memberikan waktu yang terbaik untuk berdoa kepadamu Tuhan. Untuk kami ya Bapa senantiasa menjadikan doa sebagai kebiasaan kami, sebagai habit kami Tuhan. Biar Kau yang mengajar kami Tuhan. Kau yang terus mengajar kami ya Bapa, untuk kami mengikuti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Oh Rabba Syaralaba, mari Bapak Ibu Saudara yang mau terus menjadi umat yang berdoa, yang mau memiliki gaya hidup yang berdoa, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Rabba Syaralaba, Yaralaba, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, hamba-Mu melepaskan roh doa itu Tuhan atas setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Oh Kau yang lihat hati mereka, Kau yang lihat kesungguhan hati mereka. Hurama syaralaba yaralaba. Oh mampukan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau yang menuntun mereka, Kau yang membuka mata hati dan pikiran mereka. Umat-Mu yang Kau kasihi untuk terus memiliki kehidupan doa di dalam Engkau, untuk memiliki persekutuan yang manis dengan Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu percaya saat mereka berdoa di dalam nama-Mu Tuhan,
pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan terobosan, Engkau yang akan menyatakan mujizat-Mu saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mematakan setiap tembok-tembok yang dibangun oleh keakuan manusia. Biar Engkau Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan umat-Mu di gereja GBI Voice of Transformation Tuhan saat ini. Engkau yang menerobos setiap hati, Engkau yang menerobos setiap pikiran di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan setiap daripada kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Oh, hamba-Mu berdoa saat ini, setiap pintu-pintu yang mungkin tertutup, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Gaya hidup berdoa itu akan menjadi kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang materaikan Tuhan, Kau yang materaikan Tuhan umat-Mu di tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya kami akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Dan kami mau nyatakan pujian ini sebagai janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sama-sama katakan saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiran kami ya Bapa, kehendak kami, kami serahkan padamu Yesus. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami, yes Lord, bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Sekali lagi dengan hati sungguh-sungguh nyatakan, mengiringmu seumur hidup. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan.